Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Muhammad Arkan dengan NIM 2310103010 akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Ekonomi Keuangan Syariah dan Masa Depan Indonesia Emas 2045. Hal ini saya lakukan demi memenuhi tugas pada mata kuliah Fikih for Private and Public Finance dengan dosen Pak Abdul Aziz Ibrahim LC.MA PhD. Pendahuluan, mengapa Indonesia Emas 2045? Visi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah cita-cita besar yang menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi syariah global. Peran generasi muda sangatlah penting dalam mewujudkan visi ini, karena merekalah yang akan menjadi penerus estafet pembangunan bangsa. Tantangan dan peluang. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, kita tidak dapat mengabaikan berbagai tantangan yang ada, namun di balik tantangan tersebut terdapat peluang yang dapat kita manfaatkan. Ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas dapat menjadi solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan pembangunan kita. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas secara mendalam mengenai peran ekonomi keuangan syariah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kita akan mengkaji berbagai aspek mulai dari definisi dan prinsip-prinsip dasar, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang potensi ekonomi syariah dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya, pengertian ekonomi dan keuangan syariah. Definisi ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi syariah ialah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan karakteristik berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Selanjutnya ada keuangan syariah. Ialah cabang dari ekonomi syariah yang mengatur pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menolak praktik riba, gharar atau ketidakpastian, maisir atau perjudian, dan kegiatan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya ada peran keuangan syariah dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu semua lapisan masyarakat terlibat, yang dimana keuangan syariah memberikan akses pembiayaan yang lebih luas, terutama bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Contohnya, program pembiayaan mikro syariah membantu banyak orang memulai usaha kecil-kecilan, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang merata, akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada pengurangan ketimpangan, yang dimana mekanisme berbagi prinsip bagi hasil dalam keuangan syariah mendorong pembagian keuntungan yang lebih adil. Selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan, di mana keuangan syariah mendukung investasi pada proyek-proyek yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan pertanian organik. Kelima, kebijakan dan langkah strategis pemerintah. Kerangka kebijakan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Dan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengembangkan sektor ini. Ada beberapa langkah strategis, diantaranya peningkatan literasi, pengembangan produk, infrastruktur pendukung, dan kolaborasi. Untuk peningkatan literasi, di mana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah. Untuk pengembangan produk, ialah membuat produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, infrastruktur pendukung ialah membangun infrastruktur yang mendukung ekosistem keuangan syariah seperti pasar modal syariah.
Yang terakhir ada kolaborasi, yaitu memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Selanjutnya, inklusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Ada akses keuangan, ada pemberdayaan UMKM, dan program-program sosial. Untuk akses keuangan syariah menawarkan berbagai produk layanan yang lebih fleksibel, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki agunan atau memiliki riwayat kredit yang kurang baik. Contohnya ialah pembiayaan mikro syariah atau pegadaian syariah yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, mengurangi ketergantungan pada rentenir, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk pemberdayaan UMKM, keuangan syariah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk UMKM seperti mudharabah dan musyarakah. Untuk program-program sosial seperti zakat infak sedekah, dana-dana sosial ini dikelola secara profesional untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Contohnya wakaf produktif ialah wakaf yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek produktif seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau usaha sosial. Sebagai salah satu contoh, program wakaf ialah pembangunan sumur bor di daerah kering. Selanjutnya, ada tantangan dan hambatan dalam pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama, tantangan internal, ada sumber daya manusia, produktivitas, dan governance. Yang kedua, ada tantangan eksternal, yaitu persaingan, regulasi, dan kondisi ekonomi global. Yang ketiga, ada peran fikih dalam mengatasi tantangan, ialah solusi berbasis nilai, inovasi produk, dan etika bisnis. Untuk yang pertama, tantangan internal, sumber daya manusia. Kurangnya ahli di bidang keuangan syariah yang kompeten dan profesional. Produktivitas, ialah beberapa produk dan layanan keuangan syariah belum seinovatif produk konvensional. Dan terakhir, governance, tata kelola perusahaan yang belum optimal di beberapa lembaga keuangan syariah. Untuk tantangan eksternal, persaingan, di mana persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih mapan. Kemudian regulasi, di mana kerangka yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi syariah. Dan kondisi global, fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi kinerja industri keuangan syariah. Peran fikih dalam mengatasi tantangan, solusi berbasis nilai, prinsip-prinsip fikih dapat memberikan solusi yang relevan untuk mengatasi berbagai tantangan. Dan inovasi produk, fikih dapat menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif. Dan etika bisnis, fikih memberikan pedoman etika bisnis yang kuat untuk menjaga integritas industri keuangan syariah. Selanjutnya ada konsep dan pandangan literatur fikih dalam ekonomi syariah. Yang pertama ada tinjauan literatur yang memenuhi kajian mendalam, fokus dan fokus utama. Yang kedua ada konsep keadilan, yaitu keadilan dalam Islam dan kaitan dengan ekonomi syariah. Yang ketiga ada konsep keberlanjutan, yaitu kelestarian alam dan investasi syariah. Untuk poin yang ketiga, konsep keberlanjutan, kelestarian alam ialah fikih mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam. Dan investasi syariah, yaitu di mana konsep keberlanjutan ini tercermin dalam investasi syariah yang menghindari proyek-proyek yang merusak lingkungan. Terakhir, kesimpulan, keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, keuangan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan dukungan kebijakan yang kuat, peningkatan literasi keuangan, pengembangan produk-produk inovatif, serta kolaborasi antara berbagai pihak. Tantangan yang ada seperti kurangnya sumber daya manusia dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional dapat diatasi dengan mengoptimalkan peran fikih dan terus berinovasi. Dengan demikian, keuangan syariah dapat menjadi solusi yang relevan untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia di masa depan. Ada beberapa poin yang untuk menutup presentasi saya pada hari ini. Yang pertama ada keuangan syariah bukan hanya alternatif,
tapi merupakan solusi yang relevan untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia di masa depan. Yang kedua, keuangan syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, memberikan akses bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam keuangan syariah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, perlu adanya dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah. Dan terakhir, kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sangat krusial untuk pengembangan keuangan syariah. Mungkin sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon kritik dan saran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.